Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Ponira, SCME, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi Unil 1. Perkenalkan, nama saya Salma Salem dengan NIM 12092100061. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ditugaskan oleh Ibu. Isi presentasi yang harus dipresentasikan yaitu lingkungan akuntansi keuangan, sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar akuntansi. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Definisi akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan dan dipahami dari 3 sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan jasa, kedua bidang studi, dan yang ketiga proses atau kegiatan. Sebagai keinginan, jasa akuntansi merupakan kegiatan jasa penyediaan informasi kumulatif mengenal unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai bidang studi, akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan yang mempelajari perkayasan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai suatu proses, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, mengakar, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, peringkasan, dan pengkomunikasian informasi. Informasi keuangan entitas ekonomi dengan cara tertentu. Berdasarkan definisi di atas, akuntansi memiliki 3 karakteristik penting, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang 2 entitas ekonomi dan 3 pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan keuangan dan statement keuangan. Dalam pengkajian dan penyampaian informasi keuangan suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan disebut sebagai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan menyangkut statement keuangan utama yang terdiri atas neraca, statement rugi laba, statement arus kas suatu digunakan statement perubahan persis keuangan dan statement perubahan modal. Selain itu, meliputi juga statement keuangan di luar statement keuangan utama yang disusun berdasarkan kebutuhan manajemen. Statement keuangan merupakan alat pokok yang secara formal digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak luar negeri ke perusahaan. Statement keuangan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama neraca, yang kedua statement rugi laba, yang ketiga statement aliran kas, dan yang keempat statement perubahan modal. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi akuntansi itu yaitu lingkungan akuntansi merupakan produk suatu lingkungan. Lingkungan akuntansi meliputi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, hukum, dan batasan-batasan dan pengaruh-pengaruh yang bervariasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tujuan dari praktik akuntansi masa lalu dan masa kini berbeda. Lingkungan akuntansi keuangan modern merupakan hasil berbagai pengaruh dan kondisi akuntansi dilaksanakan dalam 5 lingkungan sebagai berikut. Yang pertama itu akuntansi mengakui bahwa manusia hidup dalam dunia yang bersumber ekonomi dan alat yang terbatas. Yang kedua yaitu akuntansi mengakui dan menerima aturan kini berlaku yang konsep etika terdapat kekayaan
hak-hak lain sebagai standar-standar lain yang ada berkembang dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu akuntansi mengakui bahwa kegiatan ekonomi dapat diidentifikasi secara terpisah dengan unit-unit perusahaan. Yang keempat yaitu akuntansi mengakui bahwa dalam perkembangan usaha yang sangat cepat, sistem ekonomi yang kompleks menyebabkan beberapa pihak investor dan kreditor perlu mempercayakan pengelolaan dan pengawasan terhadap aktiva tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan pelaporan keuangan berdasarkan penelitian terhadap karakteristik lingkungan akuntansi. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi lengkap, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi pihak kreditor, debitur, dan pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan investor kredit dan keputusan yang serupa. Yang kedua yaitu bagi pihak kreditor dan debitur dan pihak lain yang berkepentingan untuk menentukan jumlah waktu dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan aliran kas masif dari penjualan krediton atau utang surat berharga yang telah jatuh tempo. Nah, yang ketiga yaitu mengenai sumber-sumber ekonomik, tuntutan terhadap sumber-sumber ekonomi dan pengaruh transaksi, kejadian atau keadaan yang mengumpul sumber-sumber dan tuntutan terhadap sumber-sumber ekonomi. Karakteristik dan batasan-batasan statement akuntansi keuangan. Statement keuangan yang disajikan oleh akuntansi memiliki beberapa karakteristik dan batasan-batasan tertentu. Yang pertama bersifat keuangan, yang kedua entitas bisnis, nah yang ketiga taksiran dan pertimbangan, 4 statement history, nah yang kelima itu bertujuan umum. Pihak-pihak yang terlibat dalam menetapkan standar akuntansi itu ada 4 organisasi yang berperan besar dalam mengembangkan standar akuntansi. GAPDAS adalah SEC, yang kedua itu AIPPA, yang ketiga itu FASB, yang keempat itu GASB. Yang pertama itu SEC, pertumbuhan ekonomi industri dan pasar modal mendorong dibutuhkan pelaporan keuangan, statement, dan auditing. Nah, yang kedua itu badan yang dibentuk AICPA adalah dibentuk tahun 1939 beranggotakan akumulasi atau CPA. Nah, dan telah menertibkan 51 accounting regime oleh SEN. Yang kedua Accounting Regime Board dibentuk tahun 1959 sebagai penyempurnaan CPA sampai dengan dibubarkan APB tahun 1973 telah menghasilkan 31 opinies. Nah, yang ketiga itu Financial Accounting Standard Boards dibentuk dengan rekomendasi Working Committee yang diketahui oleh Vince Wade karena ketidakmampuan APB dalam mengenai kasus-kasus penyalahgunaan akuntansi selain FASB yang merupakan organisasi utama. Terdapat 2 organisasi lain yang dibentuk untuk memperbaiki standar akuntansi, yaitu Financial Accounting Foundation dan Financial Accounting Standard Advisory. Nah, yang keempat yaitu Governance Accounting Standard dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki standar akuntansi keuangan untuk pemerintah lokal dan negara lain. Nah, yang terakhir yaitu standar akuntansi internasional. Saat ini ada 2 standar yang diterima untuk digunakan secara
internasional, yaitu ada GAAP-AS, ada IFRS International Financial Report Standard yang diterbitkan oleh IAISB International Accounting Standard Board. Prinsip-prinsip yang diterima umum, ada prinsip akuntansi yang diterima secara umum. GAAP mengacu pada seperangkat aturan, standar, dan prosedur akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB. Perusahaan publik di AS harus mengikuti GAAP ketika akuntansi merupakan penyusunan laporan keuangan mereka. Nah, GAAP adalah seperangkat aturan akuntansi yang ditetapkan oleh FASB yang harus diikuti oleh perusahaan AS saat mengusung laporan keuangan, sedangkan GAAP bertujuan untuk meningkatkan kejelasan, konsisten, dan keterbandingan komunikasi informasi keuangan agar GAAP dapat dikontraks dengan akuntansi performance yang merupakan metode pelaporan keuangan non-GAAP. Tujuan akhir GAAP adalah memastikan laporan keuangan perusahaan lengkap, konsisten, dan dapat dibandingkan. GAAP digunakan terutama di AS, sementara sebagian besar yuridis lainnya menggunakan standar IFRS. Nah, ada 10 konsep umum yang menjalankan meski utama GAAP. Yang pertama prinsip keteraturan, yang kedua prinsip konsisten, yang ketiga itu prinsip keikhlasan, keempat itu prinsip kekekalan metode, yang kelima itu prinsip tanpa kompensasi. Sedangkan yang keenam itu prinsip kehati-hatian, ketujuh itu prinsip kontinuitas, yang kedelapan itu prinsip prioritas, yang kesembilan prinsip materialitas, yang ke-10 itu prinsip etikat baik. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan dengan GAAP. Jika saham perusahaan diperdagangkan secara publik, laporan keuangannya harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS. SEC mewajibkan perusahaan publik di AS secara teratur mengajukan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP agar tetap terdaftar di bursa saham. Kepatuhan GAAP dipastikan melalui opini auditor yang sesuai dengan yang dihasilkan dari audit eksternal oleh Kantor Akuntansi Publik CPAK bersertifikat baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.